Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten yang telah dideklarasikan pada tanggal 21 April tahun 2002 telah membentuk Dewan Pengurus Daerah se-Provinsi Banten yang terdiri dari DPD Kota Serang, DPD Kabupaten Serang, DPD Kota Cilegon, DPD Kabupaten Pandeglang, DPD Kabupaten Lebak, DPD Kota Tangerang, DPD Kabupaten Tangerang, dan DPD Kota Tangerang Selatan. Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten selama ini telah ikut berkontribusi dalam pembangunan Banten, baik terlibat dalam kebijakan pemerintahan maupun dalam aksi nyata untuk masyarakat Banten. Pada musyawarah wilayah keempat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten telah menyiapkan agenda besar untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Banten dengan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis selama 5 tahun ke depan dengan mengusung tema berkhidmat untuk rakyat. PKS Banten bersama kader dan seluruh masyarakat bertekad untuk terus mewujudkan Provinsi Banten lebih maju, adil, dan sejahtera. Sejak pembangunan semakin pesat, seiring pintu masuk semakin padat. Di sini dulu terkenal kota santri, kini hilang di telan zaman. Eger Cilegon bersemangat. Pernah dengar dari masyarakat? Kurang tahu. Enggak. Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Kalau PKS sih, kalau kita yang tahu kan orangnya asing. PKS kan sama aja, kita orang PKS. Oh, iya. Ya. PKS itu Partai Keadilan Sejahtera. Menurut saya PKS selama ini sudah cukup baik ya di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi partai yang sifatnya mungkin reformis. Nggak tahu ya Mas ya. Makasih Pak. Partai PKS itu tak sangat tahu sekali. Apa tuh singkatan PKS? PKS itu Partai Keadilan Sejahtera. Oh iya. Kalau Partai Keadilan Sejahtera itu yang saya lihat adalah partai dakwah gitu. Partai dakwah yang selalu mengembangkan keislaman, yang selalu mendakwahkan tentang Islam gitu. PKS belum tahu. Oh, Harusnya kalau nggak tahu ya. Dikit-dikit mau tahu Pak. Partai Keadilan Sejahtera Pak. Yang saya tahu PKS itu lambangnya padi dan kapas sih Pak. Nggak tahu Mas misi dan visinya Mas. Pernah sih waktu ada pencalonan anggota dewan bagi-bagi brosur, tapi bersisi nggak ada uang sogokan buat milih. Di telan zaman, ini hilang di telan Ya, zaman. PKS dalam pandangan saya masih partai yang masih bisa diharapkan ya, saya kira, untuk memberikan perubahan khususnya di Banten ini. Tapi memang ini yang saya perhatikan beberapa kali, PKS seringkali dihadapkan pada political circumstances ya, atau situasi politik yang membuat PKS seringkali juga melakukan kebijakan yang kompromis gitu. Nah, kebijakan kompromis di sini terkadang sulit dipahami oleh masyarakat, baik eksternal partai ataupun internal partai. Saya kira ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh PKS. Geraknya kita semua, biar rumit, biar sulit cari duit, Jika saya tidak salah, kalau salah maafkan, saya melihat PKS sekarang, terutama anak-anak mudanya, kurang bisa menangkap fenomena sosial masyarakat yang terjadi di Banten. Sekarang sedang tren
ke literasi. Anak-anak muda Banten sekarang sedang mendobrak tradisi lisan. Kalau saja PKS bisa mengambil momen ini, misalnya membeli satu mobil perpustakaan, tulis saja misalnya Banten Ikro, lalu ada 5 di 5 kabupaten, lalu setiap minggu rajin datang buka base camp pakai tenda, lalu mengajari anak-anak kampung membaca, menulis puisi, menyanyi, semuanya dibungkus dengan nuansa Islami. Saya rasa masyarakat Banten terutama yang di bawah akan kembali mencintai PKS dan pelan-pelan orang yang sedang berupaya menstigmakan PKS sebagai partai yang tidak baik lama-lama akan kembali meraih kepercayaannya. Saya termasuk yang masih mendukung PKS. Partai saya sekarang melihat semakin berkembang SDM di internal partai PKS. Nah, ini harus diimbangi dengan pengelolaan SDM yang baik dari internal partai sendiri. Saya melihat sekarang semakin kritis kader-kadernya misalnya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, saya kira juga ini jadi permasalahan internal partai. Karena PKS yang saya perhatikan adalah satu-satunya partai yang punya sistem pengkaderan yang jelas, ya, masanya real, kadernya real, yang ini hampir tidak ditemukan di partai lain. Ini saya kira kelebihan dari PKS. Bahkan saya perhatikan di tingkat sampai di luar negeri, jaringan-jaringan PKS itu berjalan sistemnya. PKS itu cuman informasi tahu betul tahu enggak itu ada Wahabinya. Wahabi ya. Iya, ada Wahabinya, makanya kalau di ibarat para ulama, para tokoh masyarakat, Wahabi itu saya juga kurang tahu organisasi apa dan menjalankannya agama apa, gitu kan. Makanya kelemahannya itu sedikit Wahabinya itu. Tapi kenyataannya saya lihat istri model Pak Jajuli gitu kan, tapi kayaknya agamanya malah bagus. Ya muludan-muludan ya. Muludan-muludan. Istilahnya doa kunut juga dengan fasih gitu kan. Makanya kenyataannya apa sih gitu kan. Padahal kenyataannya kan mungkin tidak. Itu cuma hanya orang mungkin ketiga yang akan menjelekan atas nama PKS aja. Mungkin kira-kira segelintir orang aja. Kader-kader PKS ya secara khusus dan keluarga besar PKS pada umumnya, mari semua bekerja keras di tempat masing-masing ya, karena dakwah ini ya itu hanya bisa dibangun oleh kebersamaan itu. Kepada para pengurus partai di tingkat lokal ya, mari kita tingkatkan pengelolaan dakwah ini secara lebih profesional. Kami tentu saja di pusat ya akan terus bersama-sama dengan kader di seluruh Indonesia. Ya, saya inginkan ke depan bahwa pemimpin ke depan nanti DPPKS, ketua DPPKS ke depan dan juga para pengurusnya meningkatkan kualitas dari program-program yang ada. Kalau program kan sudah standby, sudah ready. PKS ini kan tadi kata Ustaz tadi, bagaimana menyampaikan nilai-nilai dakwah kepada masyarakat, kepada kader kita, kepada masyarakat dan kepada seluruh masyarakat Banten. Nah, tinggal sekarang kualitasnya. Salah satunya tadi beliau mengingatkan tentang pertama tentang anak kader ini, jadi bicara serius diskusi kami dengan partai tentang bagaimana agar bangsa pasar utama kita yaitu pertama kali keluarga kita. Bangsa pasar bangsa dakwah dengan keluarga kita. Mulai dari keluarga kita ini kita menyebar ke perempuan seperti ini. Artinya kualitas dakwah kita sudah tingkatkan ke depan bagaimana agar keluarga kita, anak-anak kita menjadi pewaris dari dakwah ini, kemudian juga bisa menyebarkan kepada masyarakat. Itu salah satu tadi perbincangan kecil kita, catatan yang terlaksana dengan baik. Ekspresi partai itu memberikan warna yang mendapat simpati para konstitusinya, terutama umatnya. Jadi ada kiat-kiat yang improvisasi perbaikan-perbaikan
sebagai partai yang dikelola oleh manusia, saya kira wajar kesalahan-kesalahan itu selalu ada. Tapi ya perlu lakukan improvasi atau improvisasi, perbaikan. Karena kalau misi itu sudah diterapkan sesuai dengan platformnya, saya kira jangan sampai bergeser dari itu. Faqidus syai' la yu'ti. Kalau kita nihil, tidak punya misi, tidak punya mimpi, tidak punya imajinasi, kan, maka kita akan boleh apa-apa. La yu'ti tidak akan memberikan apapun kepada umat. Bagaimana supaya PKS ini dirasakan oleh masyarakat, ya harus sesuai dengan misi itu. Tapi kalau nanti tidak begitu, nanti justru akan diimajinasi oleh umat tuh kalau begini sama saja dengan partai-partai sekuler. Padahal kan obsesinya, misinya adalah partai Islam. Tapi kalau kemudian bergeser dari itu, dari segi misalnya gesturnya, karakternya, kinerja, promosinya, misalnya publikasinya sama dengan partai sekuler, ya sudah saja tidak perlu berdiri, kan. Pasti kita punya keunggulan-keunggulan. Karena dulu ya kita berharap PKS ini menjadi harapan umat, kan. Kita pertama kali muncul kan Mahmudi kan. Ada ekses-ekses yang kemarin-kemarin ini, itu saya kira sebagai cambuk, ya kan. Sebenarnya kalau saya lihat dari potensi-potensinya seperti Iwan Insinyur, yang PKS itu bagus-bagus kader-kader pemikirnya itu, ya. Kemudian Fahri Hamzah berani, bagus, menguasai materi, ya. Tinggal ya bagaimana kiat-kiatnya itu, mungkin lobby-lobby keumatannya harus perlu ditingkatkan, platformnya harus diaplikasikan dengan baik, kemudian ya kader-kadernya harus disiapkan untuk menjadi kader yang bersih, ya. Wacana-wacana kapasiti, ya, kompetisi, sebuah tata kelola itu akan baik kalau dipimpin oleh aktor-aktornya yang memberikan keteladanan, yang punya kalkulasi mental yang baik, yang tidak cepat panik, tidak cepat tergiur dengan harta. Bela agama dan bangsa. Saya suka PKS. Saya suka PKS. Saya suka PKS. Ya. Saya suka PKS. Abah sebagai Haji Dudung Sugliwa suka PKS. Kami suka PKS. Kami suka PKS. Merasa mungkin di alam sana melihat dunia semakin berjalan. Saya suka PKS. Lo mau apa?